Assalamualaikum. Kenalin, aku di Kartika Sari. Aku adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Samarinda. Dan hari ini aku mendapatkan tugas dari mata kuliah Psikologi Kode Etik untuk membahas tentang prinsip E yang berjudul Respect for People's Rights and Dignity, atau menghormati hak dan martabat orang. Jadi selamat menonton. Jadi dari prinsip A ini, yaitu respect for people's right and dignity, itu jadi psikolog itu menghormati martabat dan nilai dari semua orang dan hak-hak individu untuk privasi, kerahasiaan, dan penentuan keputusan sendiri. Dan juga psikolog itu menyadari bahwa pengamanan khusus mungkin diperlukan untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu atau komunitas. Dan psikolog sendiri menyadari bahwa menghormati budaya, individu, dan peran perbedaan termasuk berdasarkan usia, jenis kelamin, identitas, gender, ras, etnis, budaya, dan kebangsaan, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, dan status sosial ekonomi, dan mempertimbangkan faktor-faktor ini ketika mereka bekerja dengan kelompok tersebut. Oke guys, kita langsung aja ke contoh kasus supaya aku nanti enak jelasinnya gitu. Jadi sebagai contoh kasusnya adalah kini kita tahu banget bahwa banyak banget para ODGJ yang berkeliaran di jalanan gitu, hingga seperti yang kita ketahui kini banyak banget channel YouTube atau para YouTuber yang memanfaatkan para ODGJ ini untuk ditayangkan menjadi konten, di mana dari kontennya sendiri para YouTuber dan timnya mencari para penderita gangguan jiwa di jalanan gitu. Jadi gitu loh, membantu orang dengan gangguan jiwa memang sebuah hal yang mulia, tapi kenapa mereka harus dijadikan konten YouTube dan ditonton sama banyak orang? Dan gak itu aja, banyak banget channel YouTube yang menayangkan para ODGJ di jalanan, yang para ODGJ ini dipotong rambutnya, dimandiin, dan diganti pakaiannya. Itu juga di jalan gitu. Kayak drama saat mereka berontak ketika dipaksa untuk dibersihkan, teriakan kesakitan saat dilakukan upaya penanganan adalah tayangan yang cukup sering disajikan. Lagi-lagi kondisi menyedihkan yang diderita para ODGJ dijadikan bahan pertunjukan. Dan gak itu aja, masih banyak sahabat channel YouTube lain dengan tema dan konten sejenis. Bahkan semakin kesini kian ramai bermunculan channel-channel baru yang mengikuti jejak keberhasilan para pendahulunya. Dan kini tuh kita tahu banget kan, banyak YouTuber yang menayangkan seperti para ODGJ disuruh wawancara dengan sesama ODGJ layaknya podcast pada umumnya. Percakapan mereka yang ngelantur dan absurd ini menjadi sebuah adegan komedi yang lucu sekaligus miris. Gimana tidak, orang-orang yang notabene udah sakit jiwa justru dijadikan bahan guyonan hanya demi subscriber dan viewer, yang mana ujung-ujungnya adalah AdSense atau uang. Jadi gini, dimana menurut saya terlepas dari pesan sosial yang mungkin ingin disampaikan, sebenarnya itu ada etika yang cacat di dalam proses pembuatan konten-konten orang dengan gangguan jiwa tersebut. Jadi kayak secara umum kita mengetahui jika seseorang YouTuber tidak bisa serta-merta semuanya sendiri dalam mengunggah video. Ada aturan atau etika-etika yang harus dipatuhi, apalagi saat ini menjadi YouTuber bukan sekedar hiburan atau hobi, melainkan sebuah kegiatan komersil, bahkan pekerjaan dengan potensi penghasilan yang cukup menjanjikan gitu. Jadi walaupun sudah ada kebijakan atau pedoman komunitas untuk para pembuat konten, misalnya kayak konten yang menyinggung sara, vandalisme, pornografi, judi online, dan lain sebagainya, yang mana hal ini udah diatur oleh pemerintah di dalam Undang-Undang ITE. Terlepas dari itu, ada juga peraturan tidak tertulis atau etika yang jika diabaikan juga berpotensi menimbulkan masalah yang gak sederhana gitu. Jadi salah satunya adalah perihal izin atau consent dalam sebuah tayangan. Nah gitu, jadi kayak kita nih sama-sama paham kok bahwa seorang YouTuber atau kreator konten harus meminta izin terlebih dahulu kepada seseorang yang ada di dalam videonya sebelum video tersebut diunggah ke YouTube, ke kemana aja. Jadi apalagi jika video tersebut berpotensi menimbulkan perspektif yang kurang baik terhadap pihak yang terlibat, misalkan memalukan atau berpotensi merendahkan martabat seseorang. Nah, yang mereka hadapi ini kan seorang yang mengalami ODGJ, lalu apakah mereka
mereka sudah meminta izin kepada para ODGJ ini, di mana yang sebenarnya kita pahami kondisi penyakit yang diderita ini tidak memungkinkan untuk para ODGJ ini paham apa yang mereka lakukan. Jadi apa mungkin para ODGJ ini mengizinkan? Jadi gimana mungkin seorang YouTuber meminta izin atau consent kepada ODGJ yang dijadikan kontennya? Terlebih sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, bahwa kebanyakan yang ditampilkan adalah hal-hal yang memalukan atau penderitaan dari seseorang yang sedang sakit jiwa. Dari mana kita bisa mengetahui mereka rela atau tidak jika kondisi sakitnya tersebut dijadikan bahan tontonan, bahkan diperdagangkan gitu loh. Dan jelas itu perkara yang mustahil dilakukan. Sehingga disinilah akar masalahnya. Kisana, jika minta persetujuan para ODGJ tidak mungkin terjadi, maka menayangkan atau menjual hal tersebut bukankah sebuah pencurian? Apa bedanya dengan seseorang yang menjual sesuatu barang dan mendapatkan keuntungan dari sana, tetapi belum memperoleh izin dari pemiliknya? Tidak ada bedanya. Sialnya, hal ini belum menjadi perhatian masyarakat kita, bahkan pemerintah. Sebuah upaya menghadirkan perlindungan hukum bagi teman-teman ODGJ masih tidak tersentuh. Ironisnya, aktivitas komodifikasi ODGJ malah digandrungi dan dihujani tepuk tangan simpati. Kita memang bisa bersepakat jika kegiatan sosial membantu ODGJ adalah perilaku mulia yang jarang orang mau. Akan tetapi membantu itu soal lain, dan perihal concern untuk tayang YouTube itu lain lagi. Jadi gini deh teman-teman, sebagai contohnya ya. Coba deh teman-teman kita tukar posisi, di mana seandainya kita yang ODGJ atau keluarga kita, kira-kira mau nggak video saat dalam kondisi yang memprihatinkan itu kemudian dijadikan tayangan yang ditonton jutaan manusia? Belum tentu kan?